A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Abang kakak yang baik yang rahmati Allah, as-sufaha di juz 2 itu adalah mayoritas. As-sufaha yang Allah sebut, saya qulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha. Begitulah Allah takdirkan para sufaha itu orang-orang yang berbicara berdasarkan prasangka. Orang-orang yang bicara berdasarkan apa yang tidak dia ketahui, bahkan tidak dia ketahui sama sekali. Sayaqulu sufaha'u minan nasi, itu artinya yang ngomong itu bukan cuma satu, tapi banyak. Akan ada prasangka-prasangka terhadap sesuatu yang mereka sendiri tidak ngerti sebenarnya ada apa yang benar-benar terjadi. Hanya nebak-nebak. Jadi ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha qulillahi al-masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Sayaqulu sufaha itu juga menunjukkan bahwasanya abang kakak akan dipersalahkan. Ngerti istilah dipersalahkan? Disalah kambing-kambingkan gitu. Apalah orang-orang nih pergi ke masjid tiap subuh? Ndak, kemarin udah. Anak mau nikah masih gak ke masjid. Itu tuh aneh bang. Padahal kan sebenarnya biasa aja kan. Tak ada kerja ke masjid terus. Bang Abu kerja ke masjid kak? Bang Abu. Justru kalau Bang Abu tak ke masjid aneh kan. Bisa dapat duit. Oh jangan tanya kalau duitnya. Itu ruko bagus beli. Gitu. Alhamdulillah. Bro kata iya. Jadi abang kakak kalau berbuatnya karena Allah, itu pasti akan ngadapi nih as-sufaha yang akan ngomong sesuatu berdasarkan apa yang dia tidak tahu. Misal nih, saya kemarin udah deklarasi. Saya bilang pokoknya berapa hari ini manfaatkan waktu untuk ngomongkan tentang hamba Allah istimewa. Guru ngaji kampung, tukang gali kubur, pemandi jenazah, marbot masjid, penjaga kuburan. Saya bilang orang-orang ini nih beda sama anak-anak yatim. Kalau dulu ngomongkan anak yatim, sebentar ya langsung disambar, orang tuh langsung tangkap kampanye. Tapi begitu ngomongkan tentang guru ngaji kampung, tukang gali kubur, mandi jenazah, marbot masjid, saya bilang lama orang baru ini. Padahal kalau mati nanti pasti ditelepon nih orang-orang ini.
minta lobang, minta kain kafan. Dan beberapa pemandi jenazah tuh abang kakak, Masya Allah ya, saya tuh inilah tidak sampai kadang-kadang otak. Ini gimana sih dunia ini gitu loh. Beli mobil, beli rumah, apa gitu? Beli macam-macam, giliran kain kafan seorang masih kena sedekahkan orang. La haula wala quwata illa billah. Abang kakak sebelum beli baju macam-macam, belilah kain kafan. Saya dapat ilmu kemarin dari Babe Ahmad Ridwan, kain ihram yang pernah dipakai untuk umroh itu jangan ditinggal di Mekah, kata beliau, bawa balik. Kalau misalnya ada logo travelnya, tinggal nanti digunting, kan tidak lucu juga pakai logo umroh bahagia gitu kan. Nah, buka logonya atau gunting logonya, cuci, lalu pesan sama istri atau pesan sama suami, kalau nanti saya salam pesan sama istri atau pesan sama suami, kalau nanti meninggal, pakaikan kain ihram yang ini. Jadi tidak pakai kain-kain yang pada umumnya. Saya tanya, ngapa gitu be? Saya bilang, biar kain ini bersaksi di hadapan Allah bahwasanya kita pernah pakai untuk tawaf, pernah pakai untuk menyesali dosa-dosa masa lalu kita. As-sufaha juga akan bilang, ngapalah orang tuh berputar-putar di Ka'bah tuh 7 kali, mana gak tahu, mana gak ada yang ngitung. Sekali ya bilang 7 kan udah cukup. Iya kan? Ada enggak kepikiran kayak gitu? Abbas, kita berani enggak? Alah sekali aja lah, nanti bilang ya udah 7 gitu. Berani enggak? Hah? Mutar yang sekali tapi bilangnya udah 7. Berani enggak? Maka abang kakak, Allah menyebut kata-kata jahil. As-sufaha kawannya jahil. Nih. Lil fuqara illadzina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ard yahsabuhumul jahilu. Tadi saya kulus sufaha as-safi, jamaknya sufaha. Ini Allah bilang al-jahilu, jamaknya juhala. Yahsabuhumul jahilu agniya'a minat ta'afuf. Ada sekelompok manusia yang sangat membutuhkan, dan dia ini bukan sengaja, dia terhalang dari usaha, terhalang dari cari duit yang seperti orang pada umumnya, karena sedang melakukan sesuatu di jalan Allah, sehingga mereka tidak bisa berusaha seperti orang kebanyakan di muka bumi. Orang-orang jahil, orang-orang yang bodoh, kata Allah, orang-orang yang bahlul itu, orang-orang yang tidak ngerti, menganggap mereka adalah orang
kaya. Kenapa abang kakak dianggap orang kaya? Karena orang ini punya satu kekuatan besar, namanya iffah. Iffah tuh tulisannya gini. Iffah. Ain. Yahsabuhumul jahilu agniya'a minat ta'affuf. Jadi abang kakak, konsekuensi dari orang-orang yang tak mau nadahkan tangan atau tidak bermudah-mudah untuk meminta sesuatu, itu adalah dianggap orang kaya. Maka jangan heran, kita sendiri banyak kebutuhan, tapi orang datang pinjam lo 100 gitu. Nanti sore aku ganti. Nanti sore ya kau datang ke aku. Al-iffah ini abang kakak, ini bicara mental. Nah, kenapa saya masih ngelanjutkan buku Mustahil Miskin ini? Karena memang mental kaya tuh mahal. Mental kaya tuh minoritas. Karena yang mayoritas memang masih mental miskin. Mencuri, ya kan? Korupsi, perampok tuh kan. Dia tak pernah dan tak akan bisa merasa cukup. Udah ngambil 100 miliar pun masih kurang. Apa yang Allah cabut? Duitnya? Hartanya? Enggak. Yang Allah cabut rasa cukup. Maka menentukan rasa titik cukup itu harus dipaksa abang kakak. Yarhamukallah. Berapa standar cukup? Buku Mustahil Miskin ini ngajarkan kita untuk menentukan titik cukup. Seperti apa? Nah, lihat ayatnya. Ulang ya. Ini kata-kata penting. Yahsabuhumul jahilu agniya aminat ta'affuf. Coba diulang. Yahsabuhumul jahilu agniya aminat ta'affuf. Nah, sebelum nanti Ustadz Zul melanjutkannya, saya mau ngasih tahu sama abang kakak. Dua kata tadi yang saya mulai. Satu sufaha, yang kedua jahil. Sampai kapanlah kita nih mau dianggap bodoh sama Allah? Bangun abang kakak. Tadi saya bilang kan, bisa bantu dengan harta, sumbanglah. Bisa bantu dengan tenaga, kasih tenaga. Bisa bantu dengan doa, doa. Bisa bantu dengan share, share. Apapun yang abang kakak bisa. Jangan sampai diam gitu, temenong ya. Tertengok, tercogok. Do something. Dan itu abang kakak, iblis itu ribet sekali. Dia akan gagalkan abang kakak. Minimal kalau tidak bisa berbuat maksiat, minimal abang kakak didorong untuk menunda kebaikan. Coba lihat-lihat. Kenapa aku stuck ya? Kenapa aku ndak kemana-mana? Oh, coba lihat. Pasti ada satu kesamaan, menunda kebaikan. Nunda kebaikan ini kayak bom waktu, dia enak tapi bikin hancur. Maka usikum wa ya nafsi bitaqwallah.
Orang-orang ini kata Allah, ta'rifuhum bisimahum. Kau tahu orang-orang ini. Kau tahu mereka ini. Kayak gimana ya tanda mereka? La yas'alunan nasa ilhafa. Tidak meminta-minta kepada manusia. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Maka sebagai orang yang mudah-mudahan kita jangan sampai kena atau dimention Allah sebagai jahil, cari orang ini apa? Alhamdulillah teman-teman Indonesia Muslim Miskin ngumpulkan orang-orang ini. Ada sekitar 800 tadinya, sekarang tinggal 700-an karena beberapa sudah pada meninggal. Dan belum ada kader. Yang agak susah tuh pemandi jenazah yang perempuan. Semakin kesini semakin kesana gitu. Maksudnya makin banyak yang sudah meninggal. Karena memang profesi ini tidak familiar ya. Nah, saya lagi mengkampanyekan ini, ngajak orang-orang ini untuk besok insya Allah berangkat. Mana bannernya dan apa L bannernya tuh? Kita pengen ngajak abang kakak untuk bawa mereka-mereka nih yang tidak pernah disorot, tidak pernah di-mention, bahkan mungkin hanya ditelepon betul-betul saat sedang perlu saja, setelah itu dilupakan lagi. Kalau campaign anak yatim sudah ada Baitul Mal. Ya kan? Anak yatim sudah saya sampaikan kurang lebih 12 tahun. Dari mulai satu surga sama Rasulullah, kemudian 3M, memuliakan, melayani, membahagiakan. Saya rasa sudah lebih dari cukup. Anak yatim sudah banyak yang menggerakkan sekarang. Sudah banyak yang bikin pondok-pondok khusus yatim dan segala macam. Nah, sekarang kita mengkampanyekan hamba Allah istimewa. Orang-orang yang menurut saya ya, boleh setuju, boleh enggak. Memang semakin hari semakin langka. Duduk tenang gitu, ketemu muka-muka mereka, muka-muka yang enggak familiar gitu, enggak terkenal di dunia. Mungkin abang kakak ngerasa saya ceritakan sama Tuan Guru, saya sampaikan di depan Ka'bah. Saya bilang ya Allah, saya bilang orang-orang ini memang orang-orang yang enggak pernah memang minta dikasihani itu enggak. Kita yang tahu diri gitu. Karena saya pribadi ya, itu tuh enggak mau disebut Allah sebagai jahil gitu. Enggak mau disebut oleh Allah sebagai orang bodoh gitu. Dan mereka kan tidak minta, saya yang harus ngejar mereka kan. Karena begini abang kakak, yang saya simpan di otak saya ini ya. Saya misalnya bikinlah program mengumrohkan ini, atau bikin program sembako dengan teman-teman IMM. Ini kan baru 4 tahun. Baru 4 tahun berjalan. Sedangkan mereka ngajar ngaji sudah 38 tahun. Sudah 25 tahun, sudah 40 tahun, bahkan ada yang sudah 50 tahun. Sekarang pertanyaannya, siapa yang perlu siapa? Mereka perlu Baitul Mal enggak? Enggak perlu sebenarnya. Mereka perlu Indonesia Muslim Miskin, Indonesia Muslim Lapar enggak?
Nggak perlu. Nah, abang kakak, ini tiba-tiba, ya Allah Ustadz, tiba-tiba pengen jadi pemandi jenazah. Wah, alhamdulillah, ayo. Nah, abang kakak screenshot layar di YouTube ini, bantu share. Itu juga cara. Jadi maksud saya, ini profesi yang selama ini tidak terpikir sama orang-orang. Nah, mudah-mudahan saya ada waktu nih kan hari ini sama besok. Tinggal 2 hari saya ngisi SMK offline. Habis itu izin pamit lagi. Ada yang mau ikut masuk koper ya? Bismillah. Dan ini saya excited sekali karena bawa artis-artis langit. Dan saya yakin saya ini kecipratan berkahnya beliau-beliau itu. Betul-betul ya, saya waktu bikin nama tuh kan saya kasih nama Hai hamba Allah istimewa. Dulu beberapa kawan-kawan tuh sempat ada yang protes dan tanda kutip bilang lebay nih ngasih namanya gitu. Ternyata setelah berinteraksi dan bermuamalah sama mereka, ngobrol cerita, memang orang-orang ini betul-betul istimewa. Tak banyak ngomong, tak banyak cerita. Dalam pesawat tuh bayangkan orang-orang tuh tidur Bang Kakak. Beliau tuh dari Jakarta sampai ke Madinah tuh baca Quran ya. Iri sekali nengoknya tuh. Cuman orang kan kita buka-buka film ya kan. Nonton. Dia tak ada buka Quran. Sepanjang jalan Bang, berjam-jam terbang. Segitu cintanya sama Quran, kayak kacamata. Maka saya bilang ya Allah, aku dapat apa kecipratan berkahnya bawa beliau-beliau nih. Bahagia rasanya. Kalau mungkin lah ya mungkin bawa yang lain tuh ya gitu-gitu ya rasanya gitu. Ini bawa artis langit. Doakan ya Bang Kakak ya besok tanggal 22 lancar ya. Dan tanggal 22 terbang Jakarta dulu. Nah Bang Kakak masih bisa nih bantu kampanyekan, syiarkan. Kan bukan hasilnya yang ditengok sama Allah. Abang Kakak saya nih lagi mendalami in ahsantum ahsantum li anfusikum. Saya sangat yakin gitu ya. Tidak ada yang kembali ke orang lain. Semua balik ke kita lagi. Sampai Allah pilihkan kata-kata in ahsantum. Ahsan berarti yang terbaik. In ahsantum. Ayo abang kakak yang baik yang rahmati Allah, support ya, bantu share itu di mana di YouTube, di screenshot. Tolong ada yang bantu screenshot kan, lalu share, kirim ke grup KL ya, share rame-rame, jadikan status WhatsApp, jadikan ini. Ingat tadi ya, mereka tuh tak perlu kita. Mereka udah ngajar 40 tahun, 50 tahun. Abang kakak mungkin belum bisa ngasih duit, tapi minimal abang kakak nge-share postingan ini. Ada orang yang digerakkan hatinya oleh Allah untuk nyumbang, untuk mensupport, memberangkatkan dan memikirkan mereka.
Ayo abang kakak, gerak sama-sama kita, minta sama Allah. Kan saya tidak tahu juga di antara sekian ribu yang nonton ini ada satu dua orang yang hatinya digerakkan sama Allah untuk bisa sampai ke Baitullah. Ada orang yang digerakkan hati sama Allah jadi wasilah ngantarkan para hamba Allah istimewa ini sampai benar-benar ke rumahnya Allah. Mereka kan ada yang tanya, ini sering saya ulang-ulang ya, nanti kalau ditanya orang, Ayaman kenapa kok diberangkatkan umroh? Mereka ini guru ngaji, 40 tahun ngajarkan Quran, belum pernah sampai ke kota turunnya Quran. Nah, kita bawakan mereka ke kota turunnya Quran ini supaya tambah semangat mereka untuk mensyiarkan agama Allah. Mudah-mudahan Facebook kita, Instagram kita, TikTok kita diisi dengan ajakan-ajakan kebaikan supaya selamat kita bang kakak dunia akhirat. Mudah-mudahan Facebook kita, Instagram kita, TikTok kita nanti bersaksi di hadapan Allah juga kan. Jadi saksi orang-orang bahwasanya apapun yang pernah kita share adalah kebaikan, ajakan amal soleh, bukan hasil. Dan ingat ya tadi, mereka tak perlu kita, itulah yang perlu mereka. Ayo abang kakak, siapa tahu, bukan siapa tahu sih kalau bahasanya, pasti gitu kebaikan abang kakak tuh dibalas Allah. Dan selama yang apa ya saya alami gitu ya abang kakak ya, apapun yang kita doakan untuk orang, apapun yang kita lakukan yang baik-baik itu betul-betul balik ke kita lagi, pasti balik. Jadi sebenarnya kita tuh ndak mendoakan YouTube-nya apa ya man, Munzalan TV, Munzalan Munzalan TV. Kita tuh tidak sedang mendoakan orang lain. Abang kakak kalau tahu rumus in ahsantum li anfusikum al-Isra itu kita sedang doakan diri sendiri. Nah, seperti apa dan bagaimana kelanjutan ceritanya kita dengarkan Ustaz Zul. Saya ini cuma mancing ya. Tafadhol Ustaz Zul. Gitu ya Bang Kakak ya. Terima kasih banyak. Barakallahu fikum. Saya pamit. Ustaz Abu Hasan ikut saya benar. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.